ada dibuat menjadi 3, rendah, sedang, tinggi. Nah, ini nanti lebih diperdalam lagi, umpamanya kita tulis adalah sedang ya, sedang atau tinggi. Nah, silakan nanti ini diberikan satu jawaban. Jadi ada 19 dukungan dengan kekuatan sedang sampai tinggi ya, sedang sampai tinggi. Kemudian selanjutnya kita buat matrik risiko. Ya, setelah kita sudah mendapatkan tadi pendapat tadi, maka kita buatkan matrik risiko. Matrik risiko itu garis vertikalnya adalah impact atau pengaruh. Kemudian yang garis horizontalnya itu namanya likelihood. Likelihood itu kemungkinan terjadinya. Kalau yang warna hijau itu artinya kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Jadi kayak tadi. Kemudian ada yang warna kuning. Kuning itu medium kekuatannya ya. Terus kemudian risiko yang merah itu sangat tinggi. Jadi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu risiko yang muncul itu adalah tinggi ya. Karena dia kan mendapatkan ancaman dari eh, berbagai kalangan. Ada dari kalangan preman, ada dari kalangan DPR, ada dari kalangan eksekutif ya. Itu dia menteri-menteri itu juga ada yang nyinyir ya dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi kalau dia punya prinsip yang penting tidak korupsi dan berbuat untuk rakyat, ya jalan terus dan akan didukung oleh rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini adanya seperti itu. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini banyak ditiru oleh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia lainnya ya. Di provinsi-provinsi yang lain. Karena eh, terus terang saja kan kita melihat banyak orang pengen jadi gubernur itu eh, caranya hanya untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan. Seperti eh, zaman-zaman sebelum pemerintahan sekarang ini isinya kan hanya mencari kekayaan dan kekuasaan ya, sehingga nasib rakyat kurang diperhatikan. Jadi setelah kita tadi sudah mendapatkan matrik data pendapat tadi, maka ditaruh di lokasinya. Jadi kalau dia ini risiko yang akan terjadi eh, pada eh, ke, Gubernur Jawa Barat itu antara medium sama high ya, antara medium sama high. Selanjutnya kita akan mempunyai dampak apa? Yaitu dari sisi risiko reputasi. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini ada dampaknya, yaitu dampak reputasi. Kalau yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu merugikan rakyat, maka pasti rakyat protes ya. Kalau rakyat sudah protes, biasanya akan mempunyai risiko reputasi negatif. Tetapi kalau yang protes itu adalah preman, kemudian
orang-orang yang hanya bisanya ngomong tapi tidak ada solusinya, ya akhirnya akan berdampak pada reputasi Gubernur Jawa Barat itu akan meningkat lebih baik. Reputasinya adalah positif gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sampai saat ini itu berdampak pada reputasi yang positif. Kemudian ah, kegiatan pendekatan dengan ah, brainstorming ini ada nilai lebihnya ya, pendekatan kualitatif tadi, yaitu mudah diterapkan seperti yang sudah kalian lakukan tadi, yaitu hanya dengan melihat uh, video, yaitu realita kejadian, kemudian kita sudah bisa melakukan satu uh, kegiatan untuk menilai ya, menilai. Sehingga dia mudah diterapkan, cepat dan hemat biaya. Jadi kita tidak perlu turun ke lapangan yang jauh-jauh, kita sudah bisa eh, dengan model video aja kita bisa melihat ya. Kemudian cocok untuk risiko baru atau tidak terstruktur. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini selama ini tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kemudian kegiatan pendekatan kualitatif ini berguna di tahap awal penilaian. Jadi untuk awal ini apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini eh, pada awalnya kita sudah memperoleh informasi yang positif ya, sehingga akan membawa kita satu lebih dalam lagi untuk menilai kegiatan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini ya. Kemudian tentunya kalau ada kelebihan tentunya ada kelemahan ya kan, ada kelemahannya. Dari pendekatan kualitatif ini karena yang melakukan adalah perorangan tentunya sifatnya subjektif ya. Kemudian kurang akurat untuk keputusan. Nah, sehingga perlu adanya pendalaman ya. Jadi di situ karena di dalam pendekatan kualitatif itu tidak ada berbasis angka, jadi hanya kira-kira ya, kira-kira sehingga untuk dasar pengambilan keputusan itu bisa kurang tepat, sehingga perlu ada analisis analisis lain yang untuk melengkapi. Kemudian yang ketiga tidak cocok untuk perhitungan keuangan mendalam. Jadi dari situ tadi kan kita bisa melihat bahwa Gubernur Jawa Barat itu didukung oleh ah, apa timnya ya untuk menghitung per meter persegi bangunan itu berapa nilainya. Ada bata, ada semen, ada pasir. Nah itu dia akan didukung oleh eh, pembantu-pembantunya gitu. Itu gambarannya. Jadi tetap untuk awal-awal itu memang membutuhkan dukungan data yang lain. Jadi di sini kesimpulannya pendekatan kualitatif ini berguna untuk memahami konteks risiko secara cepat. Jadi kalau kita pengen mengetahui risiko secara cepat ya kita lakukan eh, pendekatan kualitatif tadi. Artinya berdasarkan satu kondisi, salah satu contohnya adalah brainstorming tadi.
Kemudian harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang terkait dengan situasi ya. Seperti tadi Pak Gubernur itu melibatkan bupati, lurah, dan ramil, dan sebagainya ya. Itu. Kemudian sebaiknya dilengkapi dengan data kuantitatif jika tersedia. Jadi otomatis ya. Artinya untuk hitung-hitungan perlu data-data kuantitatif, yaitu data-data yang bisa dihitung ya per meter persegi bangunan itu membutuhkan eh, berapa rupiah ya, berapa bata, berapa pasir, berapa semen, sehingga itu bisa dihitung ya. Itu. Itu rekan-rekan semua tentang pendekatan kualitatif yang sudah kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan. Bagi yang tapi sebelum kita tanya jawab, sebaiknya kita melakukan ini apa dokumentasi ya. Kita ke dokumentasi, eh, kita hitungan dokumentasi ya. Dokumentasi untuk silakan kalau mau ini dibuka kameranya ya, dibuka kameranya untuk saya adakan dokumentasi. Satria Purnama, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Amin. Ini di rumah atau di kantor? Di rumah sekarang, Pak. Oke, mantap. Rika Santia. Halo Rika, Halo Bapak, sehat? sehat Alhamdulillah. Oke, ini di kantor atau di rumah nih? Lagi di kampus Bapak. Oh, di kampus, Ya, dekat kantin ya. ya. Kamu belakangin kantin ya? Agak berisik Bapak, maaf di Ya, sininya. oke. Iya kan? Bapak, maaf, Enda mau izin bertanya. Silakan Anda. Terkait tugas Bapak buat sesi 6 ini, Mm-mm. karena Enda kan masih kurang paham ya. Kan tercantum di tugasnya itu topik pembahasan mengenai pemindahan risiko perusahaan travel day trans dengan menggunakan analisis asuransi jiwa. Nah, maksud dari menggunakan analisis asuransi jiwa itu seperti apa ya, Pak? Kurang Eh, paham. jadi gini, kamu untuk mengelola manajemen risiko tadi, itu jangan memindahkan risiko kita kontrak atau perusahaan kamu kontrak dengan perusahaan asuransi. Jadi artinya kamu harus menyiapkan duit untuk membayar asuransi, ya kan, premi asuransi. Nah, nanti dari situ eh, sekarang yang kamu pernah asuransi belum? Punya kreditan motor nggak? Belum pernah, Bapak. Nah, nggak apa-apa. Jadi artinya nanti kamu bisa melihat di video ya, di video. Contoh video tadi cara pembuatannya bagaimana. Kalau contohnya gini, kalau kamu membeli motor eh, dengan atau kita pinjam pinjam duit ya, pinjam uang di bank, pinjam uang di bank itu supaya pihak banknya itu tidak merugi pada saat yang pinjam tadi kabur, itu kan artinya tidak bisa membayar ya atau meninggal itu tidak bisa membayar, maka pihak bank yang tadi kontrak dengan perusahaan asuransi. Jadi begitu
ada orang pinjam uang di bank, maka bank melakukan kontrak dengan asuransi terhadap pinjaman tadi. Nanti kalau ada orang, ya walaupun itu tidak diketahui, tidak diinginkan, dia kabur, maka bank tadi akan mendapat ganti dari pihak asuransi ya. Atau yang lain, kalau yang pihak peminjam tadi meninggal dunia, artinya ahli warisnya tidak kena beban. Yang akan membebani adalah pihak asuransi. Itu indah gambarannya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya, bertanya tugas juga boleh ya, silakan. Oke, satu lagi. Satu lagi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau tanya. Salma, Salma Nurpita, Utami, udah tahu? Patrick Cannavaro, ada pertanyaan? Ini kenapa nilainya, cara penilaiannya menggunakan tayangan, Pak? Nah, jadi tayangan ini karena sekalian kita belajar tentang sosial media marketing ya. Sosial media marketing. Jadi di sini kenapa saya menggunakan tayangan, artinya video kamu ini atau banyak disukai orang, banyak disukai orang. Orang senang melihat video kamu. Itu Patrick. Kalau misalnya gak ada yang nonton gimana, Pak? Ya nggak ada, kan yang namanya sosial media kan kita bisa ini apa promosi, kita bisa promosi, bisa promosi. Kalau pengen ini bisa aja di TikTok itu promosinya murah itu di TikTok. Itu nanti dalam kamu promosi itu bisa langsung view-nya naik jadi ribuan. Jadi kayak seperti artis atau selebgram yang penontonnya banyak itu karena ada tim promosinya itu Patrick. Siap. Makasih, Pak. Iya. Jadi kalau kamu promosi ya di sosial media, itu langsung naik. Jadi kalau pengen kamu dapat di atas 1.000 viewer aja udah kamu promosikan, itu langsung ribuan viewernya. Artinya untuk dapat nilai A itu langsung pasti dapat itu. Gitu ya, Patrick. Iya, Pak. Oke, silakan. Ada satu lagi. Izin Pak, Yuk, berarti untuk uploadnya apakah hanya di YouTube saja atau boleh juga di TikTok? boleh, boleh, boleh. Di YouTube boleh, di TikTok yang kamu paling bisa di mana silakan. Hanya jangan lupa linknya nanti dikirim ke tugas ya. Jadi Baik waktunya Bapak, 2 minggu, waktunya 2 minggu. Bapak kalau misalnya di Instagram apa boleh, Pak? Boleh, boleh. Tidak dilarang. Oke, silakan. Ada lagi? Baik, Cukup. rekan-rekan. Gimana, Patrick? Ya, cukup, Pak. Oke. Baik, rekan-rekan semua, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ah, materi ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Bapak.